Orang ini melakukan pekerjaan dengan ringan. Dapat melakukan pekerjaan sangat cepat. Ilmu pedang cepat dan elegan. Memiliki kekuatan angin dan awan. Tapi dia patuh pada sekelompok orang dengan seni bela diri yang biasa-biasa saja. Di bawah tekanan senior, dia harus memakai baju besi untuk menjadi sasaran tembak. Rekan-rekan berdiri dalam barisan dengan senjata tersembunyi. Senior memberi perintah. Senjata tersembunyi menghantamnya seperti tetesan hujan. Dia mencoba menghindari. Lengan kiri tetap saja tergores dan berdarah. Baru tidak ada tumpah darah di tempat. Mereka semua menembak saya tidak ingin menjadi sasaran tembak. Kamu tidak jadi sasaran tembak, kami mau cari siapa jadi sasaran tembak. Semua orang menjatuhkan dan memukulnya. Jika bukan karena kekuatan batinnya, sudah ditendang mati sejak awal. Kakak senior, Debbie, tidak tahan melihatnya diinjak-injak. Bawa para pengganggu lapor ke penegak hukum. Tanpa diduga, kedua ketua penegak hukum tidak menilai baik buruk. Menghukum korban seorang mengangkat 50 ember air sehari selama 1 bulan. Murid terima hukuman. Namanya Rianto. Alasan mengapa memiliki master seni bela diri. Tapi harus sabar dengan orang-orang ini. Karena dia berjanji pada gurunya. Sebelum mencapai seni bela diri belum mencapai tingkat yang tak tertandingkan. Jangan menunjukkan di depan siapapun. Pada hari ini, di kaki Gunung Gudang sangat ramai. Setiawan, murid tertua dari faksi Dugu, berkelahi dengan para senior Rianto. Setiawan mengunjungi Gunung Gudang atas perintah gurunya Kenzo Dugu. Tetapi faksi seni bela diri memiliki peraturan. Tidak diperbolehkan naik gunung dengan pedang. Setiawan tidak pernah meninggalkan pedangnya. Tidak disetujui. Tidak ada seorang pun di Gunung Gudang yang bisa menahan 10 pukulannya. Tepat ketika para murid akan dikalahkan. Hendy mengeluarkan sekret. Diperbolehkan Setiawan naik gunung dengan pedang. Setiawan melemparkan kotak kayu ke pemimpin dengan satu tangan. Di dalam adalah kantong merah. Ini adalah agresi tak terkalahkan Dugu. Tujuannya adalah untuk dirinya sendiri bertarung dengan pemimpin. Anda memberitahu pada Dugu Kenzo bahwa saya menerima tantangan. Setelah Setiawan mendapatkan jawaban, tersenyum dan berbalik pergi. Pemimpin melompat, serang ke Setiawan. Setiawan menghunus pedangnya dan menikam. Tanpa diduga, dia dilucuti oleh pemimpin dengan satu gerakan tangan kosong. Aturan pedang telah ditetapkan oleh leluhur faksi ini. Selama berabad-abad tidak ada yang berani tidak menuruti. Pemimpin memberitahu tekanannya kepada seniornya, Andi. Dia sudah pernah 2 kali dikalahkan oleh Kenzo Dugu. Diperkirakan kali ini juga tidak ada perubahan. Tidak ingin Andi hanya tertawa setelah mendengar ini. Karena pemimpin saat ini telah mempraktikkan ilmu pedang liangi hingga ke puncak. Mana mungkin bisa dikalahkan? Jika seni bela diri yang tak terkalahkan si tingkat ke-6, Anda pasti akan menang. Saya mengerti. Jangan khawatir tentang pertarungan ini. Seperti yang dikatakan Andi, ilmu pedang pemimpin tajam dan elegan. Seperti ular yang sedang meludahkan. Hanya beberapa putaran sudah memotong senjata Kenzo Dugu menjadi 2. Faksi Udang akhirnya bisa merasa bangga. Tapi faksi Dugu bukanlah orang biasa. Cukup beruntung bisa mengaktifkan kekuatan sihir. Tubuhnya memancarkan cahaya. Sementara pada waktu yang sama, kekuatannya menjadi kuat. Hanya beberapa pukulan, pedang dipotong menjadi beberapa bagian. Kekuatan iblis saya telah mencapai tingkat ke-8. Setelah kemenangan, Kenzo Dugu tidak mulai pembantaian. Tapi hanya melepaskan kata-kata kasar. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya dalam 2 tahun ini, akan ada bencana berdarah di Gunung Gudang. Dapat dikatakan Kenzo Dugu sangat tidak tahu malu. Pertempuran baru berakhir sejam. Pemimpin Gunung Gudang diserang oleh faksi Dugu. Melihat pemimpin dipertaruhkan, pendekar Tommy menghunus pedangnya untuk menyelamatkan. Dalam pertarungan, ibu dan adik perempuannya dibunuh secara brutal. Seni bela diri sedang dalam proses mempekerjakan orang. Pada saat yang sama juga sebagai membalas kasih karunia yang menyelamatkan nyawanya. Pemimpin membuat pengecualian dan menerima Tommy sebagai murid. Dan mengajarinya ilmu pedang liangi, salah satu dari 6 ilmu. Di sisi lain, surat cinta Rianto yang tersembunyi di dompet kakak perempuan seniornya ditemukan. Dia dipaksa membaca surat cinta di depan umum. Rianto memegang dompet dengan kedua tangan. Mengembalikan kepada kakak perempuan senior. Kakak perempuan senior membuang dompet ke tanah. Rianto baru mengerti. Kakak perempuan senior hanya kasihan padanya. Bukan menyukainya. Rianto menanyai pemimpin dengan marah. Kenapa tidak mengajarinya seni bela diri? Tapi dimarahi oleh pemimpin. Rianto tidak tahu. Pria bertopeng yang mengajarinya seni bela diri setiap malam adalah pemimpin. Tengah malam, Rianto tidak bisa tertidur, memikirkan penghinaan yang dideritanya. Hanya bisa menahan napas dan bermeditasi untuk menenangkan diri. Rianto berbalik dan keluar dari jendela. Dengan ketangkasan yang sangat baik. Ribuan mil dalam sekejap. Di bawah bimbingan pria bertopeng. Dia sudah memiliki tingkat pendekar pedang kelas 1. Tepat ketika Rianto sedang berlatih seni bela diri, Setiawan membawa junior perempuan mengunjungi Gunung Gudang di malam hari untuk membawa Tommy kembali ke faksi Dugu. Ternyata serangan pemimpin hari itu bukan dilakukan oleh faksi Dugu, tapi pelaku lainnya. Orang Gudang tidak akan melepaskan orang. Keluarkan susunan pedang bintang 7 untuk menanggapi musuh. Yang tidak mereka ketahui adalah Tommy ini yang dianggap sebagai pria terhormat oleh mereka adalah musuh sebenarnya dari Gunung Gudang.
Ulat Sutra adalah seni bela diri terbaik. Jika mempelajari seni ini, dapat memimpin seni bela diri. Misi Tommy adalah untuk memulihkan faksi Xiao. Tapi biarkan rahasia kekuatan Ulat Sutra terbakar dalam api. Ternyata sihir Ulat Sutra tidak jelas dan sulit dipahami. Tommy tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia secara tidak sengaja menemukan bayangan pedang yang hilang yang tersembunyi di dalamnya. Bayangan pedang adalah teknik pedang iblis. Tapi itu dekat dengan kekuatan sihir Ulat Sutra. Tommy sangat senang. Mempelajari ilmu pedang siang dan malam, menunggu kesempatan untuk menghancurkan seni bela diri. Rianto dijebak oleh Tommy. Dikejar oleh murid Gudang. Faksi Dugu Setiawan membantu Rianto karena telah menyelamatkan hidupnya. Bawa dia ke faksi Dugu. Rianto tidak sengaja menemukan bahwa Linda adalah ibunya Setiawan. Jadi menghormati kehendak pemimpin. Serahkan Liotin Gio kepadanya. Tanpa diduga, pemimpin faksi Dugu, Kenzo Dugu, tiba-tiba muncul. Menampar Linda. Kenzo Dugu ingin mengambil nyawa Rianto. Rianto menghunus pedang dan menusuknya. Kenzo Dugu mengambil pedangnya dengan mulut. Rianto luka parah dalam satu pukulan. Tapi bukan mengambil nyawa Rianto. Hanya tertawa dan pergi. Di bawah keselamatan dengan hidup Linda. Rianto hidup kembali. Sangat disayangkan bahwa seni bela diri hilang. Suatu hari, kakak perempuan senior tiba-tiba muncul. Kepribadian Tommy sebagai pemimpin berubah total. Siapapun yang menentangnya akan dibantai tanpa ampun. Faksi Wudang hari ini telah menjadi faksi Xiao. Tujuan dari perjalanan kakak senior adalah memohon membantu meneliminasi Wudang. Tommy, saya Rianto tidak akan melepaskanmu. Setelah Linda mendengarnya, dia perlahan mengeluarkan sebuah manuskrip seni sihir Ulat Sutra. Ini diberikan oleh pemimpin Wudang 20 tahun lalu. Ternyata jika ingin melatih seni Ulat Sutra, harus ada 3 yin kembali ke yang. Jadi mereka bertiga bekerja sama untuk memasukkan ki ke dalam tubuh Rianto. Sekujur Rianto bercahaya. Seluruh tubuh terbungkus lapisan tipis kepompong. Setelah 3 hari 3 malam, Rianto dalam kepompong. Seperti Ulat Sutra, tiba-tiba muncul cahaya merah. Setelah gemetar hebat, Rianto memecahkan kepompong menjadi kupu-kupu. Rambut putih seperti salju. Seni telah mencapai saat Rianto kembali ke Wudang. Membunuh anak buah Tommy seperti memotong melon dan sayuran. Tommy menggunakan bayangan pedang dari jejak yang hilang. Cahaya pedang sangat terang, membuat mata orang buram. Rianto memegang tongkat panjang dari spanduk. Kedua berjuang keras selama beberapa putaran. Rianto tiba-tiba menyerang dengan kedua telapak tangannya. Tubuh muncul cahaya merah. Kepompong biru panjang muncul dari telapak tangan seperti serangan ular. Mengikat Tommy dengan erat. Tommy juga bukan orang biasa. Tusuk cepat untuk meredakan kritis. Rianto melihat ini dan berputar dengan kecepatan tinggi. Dibungkus menjadi kepompong putih. Kemudian kepompong bersinar merah lagi. Risto keluar dari kepompong. Tommy dipukuli dan dikalahkan. Kemudian dia disegel menjadi kepompong putih oleh Rianto. Rianto melompat. Lari ke kepompong putih. Kepompong putih meledak di tempat. Rianto berdiri di dalam asap. Melihat abu Tommy penuh pertimbangan. Akhir dari cerita. Rianto mengembalikan dompet kepada kakak senior. Mengembara sendirian di dunia.